Hai Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya? Ketemu lagi di channel Naranisa Cake. Untuk kali ini ada satu tutorial, kita akan menghias tat dewasa, dibikin yang simple-simple aja, tapi tetap cantik nih. Kenapa ini durasinya panjang banget? 17 menit lebih, melebihi durasi video-video sebelumnya. Soalnya nanti ada tutorial bikin bunga mawar dari buttercreamnya juga. Ada hiasan pakai rice paper. Nah, penasaran gimana sih proses bikinnya? Kalau lihat videonya jangan di skip ya, jangan loncat-loncat. Soalnya dalam proses pengeditan ini dibikin serapat mungkin. Jadi kalau nontonnya di skip-skip bakalan ketinggalan nih, oke? Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial baru dari Naranisa Cake. Untuk langkah yang pertama kita bikin bunga mawarnya dulu. Perhatikan mata splitnya ya. Ini namanya split mawar. Yang bagian sempit di bagian bawah. Untuk bagian yang agak lebar itu di bagian atas. Ini kalau digerakkan akan membentuk kelopak yang kuncup. Oke. Kalau dibalik seperti ini, yang bagian bawah lebar, yang bagian sempit di atas. Ini kalau digerakkan akan membentuk kelopak yang mekar. Oke, jadi sesuai kebutuhan ya. Untuk step selanjutnya, bisa dimasukkan di dalam plastik segitiga split mawarnya. Kalau kalian menemui kondisi plastik segitiga yang gampang jebol alias kualitasnya kurang bagus, nanti akan boros. Jadi untuk mengantisipasi hal itu, disolasi saja pinggirnya ya. Jadi splitnya dalam kondisi yang bersih itu dimasukkan di dalam plastik segitiga, lalu di bagian luarnya disolasi. Cara ini efektif banget untuk mengurangi resiko plastik sobek atau plastik jebol. Bisa ditiru ya trik-triknya. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan bikin bunga mawar dari buttercream. Siapkan baking paper yang udah dipotong kotak-kotak seperti ini, atau kertas roti ya. Oke, lalu ada paku mawar. Kalau paku mawar ini memang untuk saya penting banget dalam menggerakkan ini nih nanti waktu kita menjalankan splitnya. Kalau nggak pakai paku mawar nanti bakalan kesusahan. Untuk paku mawarnya dikasih sedikit buttercream untuk menempelkan baking papernya biar nggak geser kemana-mana. Langkah selanjutnya kita akan bikin stupanya dulu. Pangkal kelopak ya. Nah seperti ini, bikin gerakan melingkar seperti ini 2 kali udah cukup. Kalau ingin lebih tinggi lagi bisa pakai 3 kali melingkar ya. Nah seperti ini namanya pangkal kelopak kalau saya menyebutnya. Nah, untuk mata splitnya di bagian sempit di bagian bawah, kita akan bikin kelopak yang kuncup dulu. Bikin 3 kali gerakan ya, 1, 2, 3. Oke, 3 kelopak yang kuncup seperti ini. Kalau udah selesai, mata splitnya dibalik. Jadi bagian yang lebar ganti ada di bawah. Seperti itu ya. Nah, kayak gini. Ini nanti kalau splitnya digerakkan akan membentuk kelopak yang mekar. Seperti itu. Oke. Dan cara memainkan splitnya, perhatikan antara satu kelopak dengan kelopak yang lain. Ini kan ada sudutnya. Nah, ditutup lagi dengan menggunakan split ini. Kita bikin gerakan ke kanan. Seperti ini ya. Dari bawah ke kanan. Seperti ini. Nanti akan membentuk kelopak yang mekar. Untuk step selanjutnya tinggal mengikuti. Seperti itu ya. Kita gerakkan terus. Semakin lama kita menggerakkan splitnya, akan semakin besar bunga mawar yang kita hasilkan. Nah kayak gitu ya. Kalau kita menggerakkannya sebentar aja nanti mawarnya kecil. Kalau kita menggerakkan terus sampai beberapa kali putaran nanti mawarnya akan jadi besar. Kayak gitu ya. Oh iya, kenapa ini harus pakai baking paper atau kertas roti? Soalnya nanti mawarnya akan masuk ke freezer dulu. Jadi untuk mempermudah ya, saya kebiasaan kalau bikin mawar itu masuk freezer di kondisi yang beku, nanti baru bisa dilepas dan dipasang di atas cake. Sebenarnya langsung pasang itu bisa, cuma kebiasaan bakul kan beda-beda ya. Kalau saya langsung pasang biasanya itu kelopaknya akan berubah bentuk. Soalnya kan dibantu gunting ya, gunting memindah langsung diangkat itu biasanya agak kemana-mana nih. Jadi kalau ingin bikin bunga mawar yang bagus, saya biasanya ditaruh di atas kertas roti seperti ini atau baking paper, dimasukkan di dalam freezer kondisi yang beku ya, nanti baru bisa dipindah di atas cake. Nah kayak gitu kan, kebiasaan orang beda-beda ya. Nah jadinya seperti ini termasuk lumayan besar. Jadi kalau ingin bunga mawar yang besar, memainkan splitnya agak lama. Seperti itu ya. Bikin 3 bunga mawar seperti ini, siap-siap dimasukkan di freezer ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kita masih di step yang kedua, bikin hiasan pakai rice paper seperti ini. Pakai bantuan Mika, pakai silicone mat bisa, cuma kan tidak semua orang punya silicone mat ya. Untuk menggampangkan pakai
mika plastik seperti ini yang ditekuk-tekuk kayak bikin kipas. Untuk bagian bawah biar nggak gampang terlepas nih tekukannya, diikat sama karet saja. Nah, seperti ini. Ini namanya rice paper. Belinya online, kalau di Blora nggak ada. Jadi saya belinya online, itu satu pak biasanya isinya 10 lembar. Nah, kayak gini kalau udah keluar dari kemasan. Cara memakainya atau membuat hiasan dari rice paper cukup dicelupkan di dalam air. Ini air minum ya, air biasa. Durasi memasukkan di dalam air jangan terlalu lama, cukup beberapa detik saja. Nggak sampai 5 detik langsung diangkat ya. Nanti ini kalau udah kena suhu ruang, sesaat setelah keluar dari air ini bakalan lemas sendiri. Kalau terlalu lama nanti terlalu lemas, malah susah nanti kalau dibikin. Oke, seperti itu ya. Cuma dicelup-celupkan 2 kali gitu, lalu diangkat, kemudian dibentuk seperti ini nih. Ini udah mulai agak lunak rice papernya, padahal cuma sebentar aja waktu dicelupkan di air. Oke. Lalu bisa dibentuk sesuai dengan selera, bikin kipas-kipas seperti ini, atau mau dibikin hiasan yang lebih kecil lagi, terserah ya, sesuai dengan kebutuhan kita ingin bikin dekorasi seperti apa. Kalau udah selesai bisa ditaruh di atas plastik mika tadi, diatur posisinya seperti ini ya. Nanti kita akan jemur di bawah sinar matahari biar kondisinya agak kering. Itu tadi rice paper warna putih yang tidak dikasih pewarna. Kalau ini kita bikin rice paper dengan warna merah muda ya, dikasih 2 tetes pewarna saja. Kalau ingin warna yang lebih ngejreng, kasih pewarnanya agak banyak, nggak apa-apa. Cara mencelupkan di dalam air juga sama, jangan terlalu lama ya, cuma beberapa detik saja. 2 kali dibolak-balik di dalam air lalu diangkat. Seperti ini ya. Nanti kalau kena suhu ruang, ini akan lemas sendiri. Kalau terlalu lama, terlalu lunak, nanti malah susah nih. Oh iya, kalau kalian tidak punya mika plastik untuk alas menjemurnya, pakai plastik kresek ya. Plastik kresek yang bersih untuk alas menjemur itu bisa. Nanti bisa diatur ingin bikin lekukannya seperti apa, itu bisa kok. Saya kalau nggak punya mika ya pakai kresek yang bersih seperti itu. Oke, seperti ini. Nah, untuk bentuknya juga sesuai selera, bikin kipas-kipas atau bikin hiasan lekuk-lekuk biasa gitu, sesuai yang kita inginkan, ingin bikin dekorasi cake seperti apa ya. Untuk bikin rice paper ini memang kita mengandalkan sinar matahari ya, kita menjemurnya di bawah terik matahari. Nanti biar agak kering dulu, minimal setengah set ya. Kalau udah setengah set seperti ini bisa dilepas dari plastiknya. Oke, kayak gini. Ini udah setengah kering. Nanti kita akan jemur lagi. Untuk alas menjemurnya bisa pakai loyang atau pakai kresek biasa. Nah, seperti itu ya. Ini udah kondisi bener-bener kering. Kita kasih hiasan ya. Kasih hiasannya juga terserah, ingin dibikin polosan nggak apa-apa. Kalau saya ingin kasih sesuatu yang menarik, biasanya saya kasih luster dust atau serbuk emas seperti ini nih. Larutkan serbuk emas dengan beberapa tetes minyak goreng. Dikuas-kuaskan seperti ini nih. Nanti ini kesannya bakalan cantik banget hiasan rice papernya. Oh iya, kalau kita pas bikin hiasan rice paper terkendala masalah cuaca, mendung atau tidak ada sinar matahari, nggak usah khawatir ya. Pas kita udah selesai mencelupkan rice paper di dalam air, itu kan udah lunak. Kita angin-anginkan di bawah kipas angin saja ya. Kalau udah kondisi setengah kering, lepaskan dari plastiknya. Kita taruh di atas magicom seperti ini. Biasanya di atas magicom kan ada lubangnya. Lubang yang kalau kita taruh tangan di atas itu agak-agak hangat. Nah, itu bisa membantu mengeringkan rice paper ya. Seperti ini. Pakai oven juga bisa nih. Oven dipanaskan, kita taruh loyang di atas oven. Nah, untuk rice papernya taruh di dalam loyang. Jangan lupa dibolak-balik juga seperti ini nih. Pakai bantuan oven ya. Dan untuk cara yang lain, ini lebih ekspres, lebih cepat keringnya. Ini sering saya gunakan daripada pakai magicom atau pakai oven. Ini nih, dipanaskan pakai hair dryer. Ini lebih cepat banget. Ini cuma sekian menit gitu ya udah kering. Kita pakai suhu yang lumayan panas tapi jarak jauh ya. Cukup dibolak-balik seperti ini, dipanaskan depan belakangnya. Tapi hati-hati ya, jangan terlalu lama. Soalnya saya kemarin pernah kebablasan sampai retak-retak gitu ya saking panasnya. Jadi kalau pakai hair dryer itu durasinya benar-benar diatur. Kalau kondisi rice papernya udah kering, udah cukup, nggak usah dipanasi lagi, tinggal pakai aja untuk mendekor ya. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita mengoles biskuit.
Pakai brownies ukuran 16 cm isinya 3 layer. Untuk lebih menggampangkan melakukan pengolesan, jangan lupa buttercreamnya dipanaskan sebentar dengan cara di steam ya, asal lembek saja, nggak usah terlalu cair-cair banget. Nah seperti ini. Kalau pas kita mendekor kue tart, kondisi buttercreamnya udah lembek karena pengaruh cuaca yang udah cetar duluan, ini nggak usah di steam nggak apa-apa. Jadi kita lihat kondisi buttercreamnya dulu ya, kalau perlu dipanasi ya dipanasi, kalau enggak ya enggak, seperti itu nih. Oke, kita nanti akan pakai polesan biasa di bagian samping, tapi untuk bagian atas kita akan siram pakai buttercream steam. Jadi pemolesannya ini nggak usah terlalu tebal, nggak apa-apa. Di sampingnya ini nanti kita akan poles biasa kok. Oke, nah kayak gini cukup menutup reman saja. Tempo hari saya udah pernah bikin tutorialnya secara detail juga ya, cara memoles mulus dan halus kayak gimana caranya, juga cara bikin buttercream steam di hari-hari kemarin baru saja ya, video sebelumnya ini juga pernah saya bikinkan, jadi kalian bisa lihat playlistnya ya kalau ingin belajar lebih banyak tentang buttercream nih, teknik-tekniknya seperti apa. Oke, kalau udah selesai memoles, dilap tatakan tatnya biar lebih bersih. Kita masuk di step selanjutnya, ini namanya teknik buttercream steam. Pakai panci double ya, yang bawah diisi dengan air panas, lalu yang atas diisi panci yang ada buttercreamnya. Sering-sering diaduk cepat seperti ini biar nggak rawan pecah ya. Nah kayak gini, kalau udah dirasa cukup cair, segera turunkan dari kompor. Kita tentukan tingkat keenceran atau tingkat kekentalannya di bawah saja. Nanti kalau ini di atas kompor terus, rawan terpisah jadi minyak semuanya ya. Apalagi untuk pemula yang belum terbiasa. Nah ini biasanya faktor kegagalannya di sini nih. Untuk tingkat kekentalannya, berhubung nanti kita akan siram di bagian atas saja, jadi ini nanti usahakan kental tapi masih bisa mengalir kalau pas disiram di atas cake ya. Nah kayak gini, fokus di bagian tengah dulu, lalu ke tepi pinggir seperti ini nih. Kalau udah sampai tepi pinggir, stop melakukan penyiraman. Oke, kita bisa bantu menggetar-getarkan tatakan tatnya biar ini cepat turun ya, kayak gitu. Kalau cuma mengcover bagian atas nggak apa-apa, kalau cukup sekali gebrak gitu ya, biar ini cepat turun buttercreamnya. Berhubung ini nanti kita akan pakai sedikit lelehan di bagian atas. Jadi cara merapikannya, coba perhatikan untuk ujung spatulanya kita tarik ke bawah. Kayak gini ya, ditarik-tarik ke bawah biar nanti yang bagian atas tidak tergores spatula. Kalau udah selesai, ini akan diisi pakai 2 warna ya, warna ungu sama warna merah muda. Nah, untuk yang pertama ini adalah warna ungu, dibikin agak kalem, kombinasi warna ungu dicampur sedikit warna pink. Jadinya seperti ini ya. Dimasukkan di dalam plastik kiloan saja, disemprotkan secara melingkar, full ya dari atas sampai bawah. Seperti ini nih. Cara meratakannya, pakai spatula yang dipanaskan di atas api kompor sebentar, asal hangat saja ya. Jangan terlalu panas, nanti akan muncul efek-efek air kalau terlalu kepanasan nih. Siapkan tisu untuk mengontrol, dan posisi spatula tegak lurus mepet dengan buttercream seperti ini ya cara memolesnya. Satu arah saja, satu sisi udah kotor tapi sisi sebaliknya masih bersih, digunakan untuk memoles lagi. Nah ini dua-duanya udah kotor, dilap sama tisu. Waktu memanaskan di atas kompor, kondisi spatulanya harus benar-benar bersih ya. Nanti kalau udah dipanaskan, dilap lagi sama tisu. Fungsi tisu ini untuk mengontrol sejauh mana sih tingkat kepanasan setelah spatula ini dibakar di atas api. Jadi tisu ini wajib ya. Kalau udah dilap, posisi mengolesnya sama kayak tadi di awal gitu ya. Satu arah digunakan untuk mengoles, satu sisi udah kotor tapi sisi sebaliknya masih bersih, digunakan untuk mengoles lagi gitu, bolak-balik sampai kita mendapatkan hasil polesan yang bagus kayak gitu ya. Kalau udah selesai warna ungunya, kita tindas pakai warna pink seperti ini. Untuk proses penyemprotan, ini satu tingkat di bawahnya, beberapa senti di bawah warna ungu ya. Jadi nanti kalau ini sudah selesai dipoles, ini kayak semacam warna yang bertingkat kayak gitu. Dan cara memolesnya juga sama, tapi nanti tingkat kecondongan dari spatula harus benar-benar diatur. Jadi nanti kita fokusnya memoles warna pink saja, warna ungunya tidak ikut tergores. Seperti itu nih. Jadi posisi spatulanya benar-benar diperhatikan ya. Dan cara memanaskan juga sama seperti tadi di awal saat kita memoles warna ungu.
bolak-balik seperti itu caranya sampai warna pink ini terpoles dengan baik. Pokoknya sabar ya kalau kita bikin gradasi warna seperti ini. Kalau udah selesai, bisa dilap tatakan tatnya, kita masuk di step selanjutnya, membuat cetakan huruf dari fondan. Caranya, gilas fondan agak tipis biar permukaannya kering dan mudah terlepas dari cetakan. Dikasih sedikit taburan maizena ya. Tapi kalau tetap saja nempel di dalam cetakannya, cukup menggunakan tusuk gigi, kita congkel secara perlahan mengeluarkannya dari cetakan. Nah, seperti ini nih. Disisihkan dulu. Kita membuat daun dari fondan juga, gilas fondan agak tipis juga, kasih taburan maizena biar permukaannya agak kering. Dengan menggunakan cetakan model daun seperti ini, kita bikin daun yang agak kecil sama agak besar. Ini cetakan nomor 2 sama 3. Oke, disisihkan dulu. Lalu untuk spikel yang digunakan modelnya seperti ini nih. Kalau kalian tidak punya spikel yang bentuknya love seperti itu, bisa menggunakan spikel pakai model yang lain, gak apa-apa. Oke, kalau udah selesai, rice papernya ditempelkan di sisi samping seperti ini. Untuk lapisan tiap warnanya antara ungu sama pink ini dipoles dengan menggunakan laser dust. Jadi nanti antara ungu sama pink itu semacam kayak ada garis gold ya, garis warna emas. Nah, kayak gini. Jadi waktu memolesnya pakai kuas yang agak kecil, jadi kita bebas memolesnya, bisa rapi nih hasil polesannya ya. Lalu untuk bunganya ya udah dimasukkan di dalam freezer, kan udah beku, ditempelin di atas cake seperti ini. Lalu untuk hurufnya juga ditempelkan di samping bunga buttercream. Untuk hiasan spikelnya, ini fungsinya untuk menutup ruang-ruang yang kosong. Jadi posisinya diatur sedemikian rupa ya, gak usah terlalu banyak. Ini fungsinya untuk mempercantik saja ya spikelnya. Jadinya seperti ini nih. Hiasannya dibikin simpel saja, tapi tetap cantik ya. Ada hiasan rice papernya juga di bagian samping yang membuat tat ini semakin tambah unik nih. Bunga buttercreamnya juga di bagian atas, gak usah terlalu banyak. Sedikit tapi mempercantik tampilan. Oke, gimana? Suka dengan tat yang satu ini? Udah selesai ya tutorialnya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Dan penjelasannya dari awal sampai akhir semoga bisa dipahami step-stepnya nih. Kalau mungkin suatu saat dapat orderan tat dengan model seperti ini, bisa dapat bayangannya ya. Atau bikin tat karakter yang membutuhkan rice paper. Nah, jadi gak bingung lagi gimana sih cara menggunakan rice paper itu sendiri. Oke, yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya tak stay di channel ini, ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.